Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial bagaimana cara kita membuat database relasional. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita disajikan data gitu ya. Ini data sales gitu ya. Kemudian ada data apa lagi nih? Sales inventory, kemudian ada data inventory dan ada customer ya. Jadi ada 4 tabel di sini ya. Kemudian kita diminta untuk membuat database relasional ya dan membuat query. Di sini ada 5 pertanyaan nih. Ya, ada 5 pertanyaan yang nanti harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama eh, di sini what are the invoice numbers ya. Jadi invoice number berapa aja penjualan yang dibuat oleh DA gitu ya. And siapa salesperson untuk tiap penjualan tersebut. Nah, ini nanti kita diminta untuk membuat query satu ini. Kemudian query yang kedua, berapa banyak televisi yang dijual di bulan Oktober, kan gitu. Kemudian query yang ketiga, eh, apa nama dan alamat ya customers ya yang membeli televisi di bulan Oktober. Kemudian query yang keempat, eh, sales invoice number ya. Jadi nomor invoice penjualan berapa saja ya. Kemudian tanggal dan total invoice untuk penjualan bulan Oktober. Nah, nanti disusun berdasarkan descending gitu ya. Menurut jumlah penjualan gitu. Kemudian query yang kelima, total penjualan tiap tenaga penjual gitu ya. Nah, ini harus kita buat yang namanya relational database terlebih dahulu ya untuk membuat query-query ini. Nah, kebetulan saya sudah membuat apa namanya lembar untuk kita mengerjakan query 1 sampai dengan 5. Peserta di sini di buku Romni ini kan ada kunci jawaban ya. Sebenarnya ini kan ilustrasi ya, ilustrasi, kemudian ada kunci jawaban. Nah, bagaimana ini di ilustrasi ini menggunakan akses ya. Bagaimana kalau kita kerjakan menggunakan Excel? Nah, nanti coba kita buat, kita kerjakan menggunakan Excel ya. Kira-kira akan seperti apa gitu ya. Atau bagaimana caranya gitu. Nah, kita akan mulai langkah-langkahnya ya. Sebenarnya ada beberapa langkah nih ya yang harus kita lakukan dan itu kita akan memanfaatkan fitur di Excel ini yang namanya Power Pivot gitu ya. Kalau di Office yang baru ini sudah muncul di menu ya. Tetapi kalau belum muncul itu mudah sekali kita bisa munculkan dengan cara klik file kemudian kita pilih option. Kemudian di sini ada add-in ya. Nah, di sini ada manage ya. Kita pilih add-in. Nah, kemudian go gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya Microsoft Power Pivot ya. Kalau saya centang ya. Mungkin teman-teman belum dicentang nih tinggal dicentang ya. Oke gitu ya. Seperti itu saja untuk mengaktifkan menu Power Pivot karena itu akan kita gunakan untuk membuat ada relational database ya dan membuat query gitu ya. Nanti untuk query kita menggunakan pivot ya, menggunakan pivot. Nah, kita akan jalankan langkah-langkah kita untuk mengolah data ini, tabel-tabel ini menjadi apa? Query ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan, 5 pertanyaan yang ada di bawah ini. Langkah pertama adalah yang harus kita lakukan itu membuat apa range ini sebenarnya belum menjadi tabel ya. Ini masih range sebenarnya ya. Ini untuk menjadi tabel. Jadi nanti kita akan punya 4 tabel. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, nanti tabel-tabel itu harus kita masukkan ke model di sini. Add to data model. Nah, langkah yang ketiga, kita hubungkan atau kita relasikan masing-masing tabel ini. Ya, di sini ada primary key, ada foreign key gitu ya. Ini bisa kita hubungkan ya. Nah, eh, saya minta teman-teman sudah mengunduh file ini ya, di Google Sheet ya untuk nanti ilustrasi ini kita langsung praktekkan saja ya, sama-sama ya. Sehingga nanti teman-teman bisa mempraktekkan memperoleh hasil yang sama gitu ya. Dan nanti setelah ini nanti ada soal latihan di Google Sheet yang bisa dikerjakan secara mandiri atau berkelompok nanti ya. Nah, kita mulai saja. Langkah yang pertama yaitu membuat range ini menjadi tabel. Klik saja home ya. Kita blok saja dari sini ke bawah ya.
Sebenarnya bisa Ctrl A, tapi kalau Ctrl A nanti kata-kata salesnya akan terblok juga gitu. Jadi lebih baik saya sarankan letakkan dulu di sini di A4 ya. Kemudian Ctrl Shift ditekan, panah kanan, panah bawah. Nah, gitu aja. Itu untuk memblok yang cepat ya. Kemudian kita klik format as tabel. Kita ambil yang medium saja ya, warna biru biar berwarna ya. Nah, kemudian di sini sekaligus kita ganti aja, jangan tabel 1, kita ganti namanya tabel sales. Nah, gitu ya, enter. Jangan lupa enter. Kemudian untuk sales inventory ini juga sama. Ini kita blok, format as tabel, kita kasih warna sebelahnya aja yang medium ya. Kemudian oke. Nah, di sini kita kasih nama sales. Nah, ini nggak bisa strip ya, tapi underscore inventory. Enter. Nah, kemudian tabel yang ketiga kita samakan juga menjadi format as tabel, tabel yang kuning aja ya. Nah, kemudian kita kasih nama inventory. Inventory. Nah, enter. Kemudian yang berikutnya customer, ini kita format as tabel, yang medium saja, kita kasih warna hijau saja ya, biar kelihatan berwarna ya. Kita kasih nama customer. Nah, enter. Nah, ini merupakan langkah yang pertama ya, menjadikan range itu menjadi nama tabel ya, tabel. Jadi kita punya 4 tabel. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan tabel ini ke dalam model ya. Kita buka Power Pivot, kemudian kita klik di mana saja di tabel yang pertama nih, kemudian add to model. Nah, sudah masuk yang pertama sehingga terbentuk sheet namanya sales, gitu ya. Alt tab aja untuk kembali ke, jadi dia muncul jendela baru ya, kembali ke data lagi ya. Kita klik yang sales inventory, add to model. Jadi nanti sudah akan ada 2 sheet ya. Alt tab lagi ya, di sini kita masukkan inventory. Kita tambahkan lagi yang terakhir adalah customer. Add to data model. Nah, ini sudah nih ya, tinggal kita hubungkan ya masing-masing ini. Bagaimana cara menghubungkan? Di sini ada namanya diagram view. Nah, ini cara yang mudah untuk kita hubungkan. Misalkan ini ada sales invoice, kemudian ini ada sales invoice, ini bisa di drag and drop. Nah, seperti itu. Mudah sekali. Kemudian di sini ada item number, ini ada item number, ini juga drag and drop. Gitu kan? Kemudian ini ada customer number, ini customer number. Ini bisa aja ditarik di sini, biar nggak jauh-jauh. Ini kita drag and drop. Nah, semuanya sudah terhubung ya, semuanya sudah terhubung sehingga kita tinggal olah saja. Nah, kita akan kerjakan query yang pertama. Jadi ini langkah apa namanya? Ketiga tadi menghubungkan ya, itu sudah kita lakukan. Langkah pertama tadi kan membuat tabel. Langkah kedua memasukkan ke data model, langkah ketiga adalah membuat hubungan. Langkah keempat adalah membuat query, ya, membuat query. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi nanti pertama kita masuk dulu di query 1 di A1 ya. Kita akan kerjakan. Bagaimana caranya? Kita masuk ke manage. Nah, ini ada manage ya. Nah, manage. Kemudian di sini ada namanya pivot table. Nah, kita existing saja karena supaya masuk query 1 di sini nih. Ya. Kita klik OK. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yaitu what are the invoice number. Nah, berarti ini nanti kita lihat di sini ya. Sell invoice, sell person, customer name. Mungkin customer name saya usul kita letakkan di filter saja nanti ya. Jadi di sini ada customer name. Ini kita jatuhkan ke filter saja. Jadi nanti kita filter di age gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada sales ya. Sales ada sales invoice di row ya. Kemudian ada sales person di row juga. Nah, mungkin kita masukkan quantity ya. Quantity kita masukkan di value. Nah, biar kita ada ininya. Oh iya, tadi nanti di age-nya di atas ya. Oke. Apakah perlu kita masukkan juga selain ini? Misalkan kita inisiatif, oh apa sih yang dijual gitu ya. Jadi description itu apa yang dijual nih. Jadi kita masuk ke inventory misalkan. Description, saya masukkan di bawah salesperson. Nah, ini kan ada apa namanya?
apa yang dijualnya kan, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tampilannya kayaknya kurang bagus ya. Kita buat tabular saja. Di sini ada menu desain, kemudian di sini report layout tabular. Nah, ini kan agak kelihatan bagus gitu ya. Nah, kemudian kita coba ini ya, apa namanya? Kita filter. Bisa nggak? Kita filter, ini coba kita select multiple tapi kita pilih yang di end saja. Nah, seperti ini. Apakah sama hasilnya? Wah, malah lebih detail ya. Jadi 101 bak gitu, microwave dan television. Wah, malah lebih detail ya. Ada 2 unit gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya kunci jawabannya seperti ini, kita bisa inisiatif seperti ini juga gitu ya. Jadi sales invoice 101 dan 103 kan benar ya. Kita pengen lebih detail gitu. Ini adalah jawaban yang pertama nih ya, langkah membuat query yang pertama. Kemudian kita coba jawab query yang kedua. Query yang kedua pertama kita letakkan dulu di sheet query 2 di A1. Kemudian kita pilih power pivot, kemudian manage gitu kan. Nah, kemudian di sini kita pilih apa namanya? Pivot table. Nah, kita pilih apa nih di sini? Kita pilih existing worksheet. Nah, kita mau menjawab pertanyaan apa? How many television? Berapa televisi yang dijual di bulan Oktober? Oke, jadi televisi berarti inventory ya. Description kita taruh di atas saja. Ya, bulan Oktober. Oktober bisa juga di sini date-nya. Ini coba penjualan ada date-nya. Date-nya ini kita masukkan di sini. Bisa juga. Jadi television bulan Oktober nanti kita pilih begitu kan? Kemudian quantity ya, kuantitinya berapa di sini? Set. Nah, gitu bisa juga. Ya, coba kita mainkan ya. Di sini eh television ya. Television berarti kita checklist saja yang television. Kemudian bulan Oktober. Coba kita pilih yang bulan Oktober saja. Ini nggak usah berarti ini Oktober saja kan? Ya. Ini karena penulisan bahasa Inggris ya 15 Oktober gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, hasilnya adalah 3. Benar kan ya? Sama gitu. Sama. Jadi ini pengerjaan untuk query yang kedua. Gitu. Mudah sekali kan ya? Ini diulang-ulang. Caranya seperti itu. Untuk query yang ketiga, ya kita letakkan juga di A1. Kemudian manage. Nah, kita klik pivot, existing, oke. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan apa nih? Yang ketiga. What are the name and address? Jadi siapa nama dan alamat customer yang membeli televisi di bulan Oktober? Oh, berarti sama kayak tadi dong ya. Sebenarnya bisa kita copy paste ya. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan saja. Ada customer name, street gitu ya. Oke, berarti customer name kita taruh di sini. Ini yang bulan apa sih? Televisi Oktober. Oh, berarti televisi Oktober kita taruh di atas ya. Inventory, description, nanti kita pilih televisi, kemudian Oktober itu sales ya. Di sini ada tanggalnya. Nah, gitu. Jadi televisi Oktober gitu kan ya. Customer name, alamat. Nah, sekarang kita pilih alamat. Alamat itu berarti customer kan? Street ya. Street, city gitu ya. Lengkap aja ya, sama state ya. Sekalian state ya. Nah, sekalian state. Sama saya pengen juga kuantititasnya berapa gitu ya. Ini bagus juga gitu ya. Kuantititasnya berapa gitu. Bagus juga kan kalau kita punya data itu ya. Nah, ini tinggal kita mainkan saja ya di desain, report layout, tabular gitu. Kemudian kita pilih televisi tadi ya. Televisi itu berarti yang paling bawah saja. Kemudian tanggalnya, ini biar muncul ya, tanggalnya Oktober saja. Yes. Jadi ada 3 kan total ya. Nah, udah lengkap ini. Apakah sama ya? Lotus, Quattro, benar sama. Ya, di Ainge dan Kite ya, customer name-nya. Oke, jadi ini sudah terjawab untuk query yang ketiga, gitu ya. Bagaimana? Bisa mempraktekkan? Bisa ya? Ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk query yang keempat. Letakkan dulu di A1 ya. Ini video ini bisa di pause ya atau di repeat ya kalau misalkan terlalu cepat gitu atau kecepatannya bisa diturunkan gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk ke Power Pivot, kemudian Manage, kemudian kita pilih Pivot ya, existing saja.
Kemudian menjawab pertanyaan apa nih? What are the sales invoice number? Berarti sales invoice, date and invoice total untuk Oktober. Ya, disusun descending ya. Ini bisa nggak ya kalau di Excel ya? Kita coba aja ya. Sales invoice kita masukkan di sini. Kemudian apa lagi ya? Tanggal invoice total. Sebentar. Kalau bulannya mungkin saya taruh di atas saja kali ya. Ini kan hanya Oktober sales kan ya. Oke. Berarti yang tanggalnya saya taruh di atas juga. Kemudian quantity-nya saya taruh di bawah deh. Saya kasih quantity deh ya. Sama description ya. Description boleh deh. Kemudian unit price boleh deh. Ya. Sama unit tadi kan. Boleh deh. Ya, sekarang coba saya lihat report layout-nya dengan tabular ya. Unit price, quantity. Ya kayaknya udah oke nih ya. Kuantitinya berapa gitu. Nah, tinggal kita checklist untuk bulan Oktober. Ya, Oktober saja, berarti ini saja ya. Oke, tapi nggak bisa di-scanning ya. Tapi yang jelas ini, oh iya, ini unit price-nya ini aja ya. Kita dalam apa namanya? Dalam rupiah bisa nggak ya unit price ya? Unit price quantity. Nanti mungkin kita cari tahu cara ya. Apakah bisa ditotal ya antara unit price dan quantity itu ya. Seperti itu ya. Ini kan unit price. Kemudian ini jumlah quantity-nya ya. Mungkin sementara sebatas ini ya. Nanti bisa dikotak-katik teman-teman ya. Tapi ini paling tidak ini sudah menggambarkan 101, 101, 103, 104. Oke, paling enggak ini sudah menggambarkan ini ya. Penjualan bulan Oktober ya. Sama invoice number-nya, sama bahkan ada jenis-jenis apa produknya yang dijual, harga per produk sama quantity. Harusnya ada totalnya di sini. Nanti coba kita cari tahu caranya ya. Saya udah agak lupa di soalnya. Nah, kemudian yang query yang kelima ya. Nanti yang ini bisa dicoba teman-teman ya. Supaya ada totalnya seperti apa. Tapi paling enggak seperti ini juga udah boleh lah ya. Yang kelima kita coba power pivot lagi ya. Kita manage, kemudian kita buat pivot table-nya. Nah, pertanyaannya apa? Berapa total sales, salesperson sama total sales? Oke, berarti di sini ada salesperson. Kita masukkan di sini salesperson. Kemudian dia jual apa aja sih? Bisa aja kita inisiatif itu boleh ya. Dia jual apa nih? Sibak sama semuanya nih ya. Salesperson-nya ini ya. Dia jual apa aja, terus kemudian berapa unit gitu. Bagus juga sih. Berapa unit tuh. Harga per unit berapa? Bisa kita masukkan di inventory kan ada unit price ya. Nah, gitu. Bisa nih. Ini tinggal kita buat layout-nya tabular gitu lebih jelas ya. Nah, ini bisa juga. Jadi si bug ini nggak ada bulan apa gitu kan ya. Cuma total sales oleh tenaga penjual siapa. Oh ya. Ini tenaga penjualnya namanya Jbug dan S-Night ya. Dia jualan banyak nih. Yang paling banyak siapa ya? Yang paling banyak kayaknya Jbug ya jualannya ya. Iya, kayaknya Jbug yang paling banyak. Ya, jadi Jbug betul nih dikunci 6230 nih. Ini kalau kita kalikan gitu ya. Saya nggak tahu nih. Nanti coba gimana caranya supaya ada total gitu ya. Nanti teman-teman coba ya. Ini saya belum nyoba nih untuk yang mencari tahu pivot ini dengan total seperti apa. Tapi paling tidak kita sudah mengerjakan lah ya, walaupun ini yang terakhir ini belum sampai finish ya, 2 yang terakhir ya karena ada total kan tadi. Nanti tinggal dicari tahu caranya seperti apa. Mungkin itu ya. Jadi ada berapa langkah tadi ya, yang kita lakukan untuk bisa melakukan query. Yang pertama tadi saya review lagi ya. Kita membuat tabel, itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita masukkan tabel itu di apa tadi? Kita masukkan tabel itu di data model. Nah, ini data model. Kemudian di data model, setelah data model, kemudian kita buat yang namanya ini, relationship. Ya, berdasarkan primary key ya, sama foreign key ini tinggal dihubung-hubungkan saja. Gitu ya. Nah, kalau sudah, baru kita kembali lagi ke sana tadi untuk di setiap
soal atau pertanyaan, query, kita taruh di A1 gitu ya. Kemudian kita manage, kemudian, apa, kita masukkan ini, apa, kita klik, pivot table, nah udah tinggal kita olah seperti tadi. Mungkin itu ya, teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita, membuat relational database dan query menggunakan Excel. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.